Hai teman-teman, kenalin, namaku Faris. Aku ingin cerita ke kalian tentang bagaimana aku yang sudah berusia 17 tahun, tapi masih tidur dengan mamaku di ruangan yang sama, bahkan di kasur yang sama. Tentu saja aku tidak nyaman dengan ini. Tetapi situasi membuatku harus melakukannya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga punya pengalaman yang sama denganku? Jadi begini, saat itu aku sudah berusia 17 tahun. Dan seperti remaja lainnya, aku ingin hidup bebas. Tetapi karena keadaan mamaku yang sedikit aneh, aku tidak bisa melakukan berbagai hal yang biasa dilakukan oleh anak remaja seusiaku. Tapi bukan berarti mamaku aneh yang benar-benar aneh ya. Mamaku adalah seorang pekerja keras. Dia kerja di sebuah stasiun TV dan menjadi reporter. Mamaku melakukan pekerjaan itu dengan penuh passion, karena memang mamaku sejak dulu senang terjun ke dunia jurnalistik. Tetapi, mamaku mendapatkan bagian untuk melaporkan segala kejadian yang berhubungan dengan tindakan kriminal, kecelakaan, atau bencana alam. Karena itu, mamaku dibayar lebih dari reporter-reporter lain. Jadi, keluargaku tidak pernah merasa kekurangan biaya hidup. Tetapi di balik itu, ada risiko besar yang harus ditanggung mamaku dan aku, yaitu kesehatan mental mamaku. Setiap kali mamaku pulang bekerja, mamaku selalu terlihat cemas. Aku tidak tahu kenapa mamaku bisa begitu. Padahal yang mengalami kejadian itu kan orang lain. Tapi kenapa mamaku yang cemas, bahkan trauma? Mamaku selalu melaporkan kejadian dengan detail sesuai dengan investigasi polisi. Dan setiap siaran, mamaku selalu berhasil membuat berita itu tersampaikan dengan baik. Itu semua karena mamaku orangnya juga kreatif dan punya cara sendiri untuk menyampaikan berita. Ya, seperti yang aku bilang tadi, mamaku sering mengalami hal buruk di balik kesuksesannya menjadi seorang reporter. Setiap hari, mamaku selalu kepikiran, terutama saat akan tidur malam. Mamaku tidak bisa tidur dengan tenang. Bahkan kadang mamaku sampai jatuh dari kasur akibat mimpi buruk yang terus-menerus datang. Itulah yang membuat mamaku takut tidur sendirian. Dan dia bilang kalau ada orang yang menemaninya dia tidur, dia tidak akan merasa takut lagi dan bisa tidur dengan tenang. Suatu hari, mamaku berniat datang ke psikolog untuk mengobati traumanya. Mamaku menceritakan bagaimana dia bekerja sebagai reporter dengan berita seperti itu, dan ketakutan yang selalu menghampirinya setiap malam. Lalu mamaku menjalani terapi selama beberapa hari, dan diberi obat penenang. Tetapi itu semua sia-sia, karena fobianya tetap kambuh setiap hari, bahkan semakin parah. Hingga akhirnya, mamaku memintaku untuk menemaninya tidur setiap hari. Oh iya, ayahku sudah meninggal sejak aku berusia 3 tahun. Jadi, tidak ada pilihan lain selain aku yang menemaninya tidur. Sebenarnya, aku tidak ingin melakukannya karena aku tidak nyaman tidur dengan mamaku sendiri. Ya, apalagi waktu itu aku sudah 17 tahun. Tapi mau bagaimana lagi? Aku sayang mamaku dan tidak tega melihat mamaku seperti itu. Sejak aku tidur dengan mamaku bisa tidur dengan tenang. Tapi justru aku yang tidak bisa tenang. Ya kalian tahulah, aku juga punya privasi yang biasa terjadi di laki-laki usia remaja sepertiku. Semakin bertambah usiaku, hari-hariku makin tidak menyenangkan. Setiap hari, aku selalu memikirkan bagaimana caranya agar ini semua tidak berlangsung lama, bahkan selamanya. Aku juga ingin hidup seperti teman-temanku, yang setiap malam bisa datang ke kafe, nongkrong-nongkrong, dan lain-lain. Aku juga ingin mengajak pacarku main ke rumah. Tapi itu semua tidak akan bisa aku lakukan. Apa kata mereka kalau tahu mamaku orangnya cukup protektif? Mamaku tidak suka melihat orang lain datang ke rumahku. Rasanya, aku tidak betah lagi lama-lama kalau kehidupanku seperti ini terus. Suatu hari, aku punya ide. Dan aku rasa ini adalah satu-satunya cara
agar aku bisa keluar dari ini semua. Setidaknya untuk sementara waktu. Aku akan kabur dan menginap di rumah temanku selama beberapa hari. Aku tidak bilang pada mamaku, karena sudah pasti dia tidak akan mengizinkanku. Jadi satunya cara ya dengan kabur. Aku rasa tidak masalah kalau beberapa hari mamaku aku tinggal dan tidak tidur dengannya. Lagi pula, setiap hari aku selalu menemaninya tidur kan? Jadi, kurasa mamaku akan baik-baik saja selama aku kabur. Aku menginap di rumah temanku Harry, teman sekelasku. Beruntungnya, dia mengizinkanku menginap di tempatnya. Ya, walaupun awalnya dia curiga padaku. Malam itu, aku merasa senang sekali karena akhirnya aku tidak lagi tidur berdua dengan mamaku. Aku merasa bebas selama beberapa hari, karena saat menginap di rumah Harry, aku menghabiskan waktuku dengan bermain game. Aku juga bisa pergi nongkrong di kafe bareng teman-temanku yang lainnya. Beberapa hari kemudian, aku kepikiran mamaku. Aku rasa mamaku masih baik-baik saja di rumah. Tapi ternyata itu salah. Semua berawal dari saat aku mencoba nelpon mamaku tapi tidak ada respon sama sekali darinya. Aku panik saat itu dan langsung buru-buru pulang dari rumah temanku. Aku mencoba positive thinking. Mungkin saja mamaku sudah berangkat kerja. Jadi, dia tidak sempat mengangkat teleponku. Perasaanku tidak tenang saat itu. Aku berharap sih mamaku tidak kenapa-kenapa. Tetapi, aku merasa bersalah sekali. Kenapa baru sekarang aku menghubungi mamaku? Saat aku masuk ke dalam, rumahku terlihat sepi dan sunyi sekali. Mungkin mamaku memang sudah berangkat kerja atau sedang sibuk memasak. Tetapi kenyataannya, mamaku tidak ada di ruang tamu. Dia juga tidak sedang memasak. Padahal biasanya, jam segini mamaku sudah beraktivitas. Dan saat aku masuk ke kamarku, aku sangat terkejut karena mamaku sudah tergeletak di bawah kasur. Sepertinya mamaku terjatuh lagi. Tapi kali ini tidak seperti biasanya. Mamaku terjatuh dengan kondisi mulut terbuka dan terlihat bola mata bagian putihnya. Aku panik dan berusaha membangunkan mamaku tapi tidak berhasil. Akhirnya aku putuskan untuk memanggil ambulans agar bisa diperiksa di rumah sakit dan mendapat pertolongan. Tak lama kemudian, petugas ambulans sudah sampai di rumah dan langsung membawa mamaku ke dalam mobil. Aku pun langsung ikut masuk ke ambulan dan menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, aku menyesal kenapa aku harus kabur dari rumah kemarin. Kalau tahu begini jadinya. Sesampainya di rumah sakit, mamaku langsung dibawa ke ruang IGD dan mendapat perawatan khusus. Aku sangat cemas dan tidak bisa berhenti memikirkan kondisi mamaku. Akhirnya, beberapa jam kemudian, dokter sudah selesai memeriksa mamaku. Dokter berbicara padaku kalau berdasarkan diagnosanya, mamaku mempunyai epileptic seizure. Awalnya dokter mengira kalau penyakitnya adalah jantung. Tapi setelah diperiksa lebih lanjut, bukan itu penyebabnya. Semua karena mamaku mengalami mimpi buruk secara terus-menerus dan itu mempengaruhi alam bawah sadarnya. Dan itu membuat mamaku sering mengalami sleep paralysis dan menyebabkan mamaku pingsan mendadak. Aku tidak percaya ini. Aku pikir mamaku tidak akan mengalami hal separah ini hanya karena dia tidak berani tidur sendirian. Mulai sekarang, aku tidak boleh menyepelekan gangguan kecil apapun itu. Karena akibatnya sangat fatal. Akibat itu semua, mamaku harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 5 hari. Aku harus intens menjaga mamaku selama di rumah sakit. Saat mamaku sudah siuman, aku minta maaf pada mamaku karena sudah kabur dan meninggalkannya. Beruntungnya mamaku maafkanku dan sejak saat itu, aku dan mamaku kembali hidup seperti biasanya. Aku dan mamaku kembali ke rumah. Aku pun berjanji pada mamaku untuk selalu menemaninya tidur setiap malam. Ya,
Walaupun aku tetap sering merasa tidak nyaman kalau tidur bersama mamaku, tapi demi kesehatan mamaku, aku harus ikhlas melakukannya. Aku pun punya ide, kalau aku akan memindahkan kasurku ke kamar mamaku. Ya, setidaknya aku dan mamaku tidak tidur di satu kasur. Dan mamaku tidak masalah dengan itu, asalkan aku tetap berada di kamarnya. Semakin hari, tentunya aku juga semakin bertambah usia. Aku tidak bisa kalau sampai dewasa nanti, aku akan begini terus. Setelah lulus kuliah, aku pun segera mencari pekerjaan yang mapan, sehingga mamaku bisa resign dari pekerjaannya itu dan mencari pekerjaan lain yang lebih nyaman. Jadi, kebutuhan keluargaku tetap akan terpenuhi tanpa khawatir penyakit itu kambuh lagi pada ibuku. Jadi begitulah, kalau kalian jadi aku, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan tetap meninggalkannya atau tetap bertahan hidup seperti itu hingga kalian dewasa? Tulis pendapatmu di komentar. Makasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like dan subscribe-nya.